Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Fahmi Fatur Rahman. Saya Muhammad Farhan Nasir. Kami mau presentasi untuk menjelaskan tentang tema yaitu dampak komunikasi global di era modern. Yang pertama, apa sih komunikasi global itu? Komunikasi global menurut Suzu tahun 2000 adalah kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi secara lintas budaya melalui berbicara, mendengarkan ataupun membaca dan menulis. Komunikasi global juga merupakan istilah yang mengacu kepada analisis budaya, ekonomi, politik terhadap pola dan efek komunikasi terjadi antara berbagai negara dan bangsa. Oke, selanjutnya dampak komunikasi itu apa sih definisi komunikasi global? Definisi komunikasi global adalah biasanya merujuk pada proses pertukaran informasi dan ide di tingkat internasional yang melibatkan individu, kelompok, organisasi atau negara dari berbagai latar belakang budaya dan geografis. Nah, biasanya itu mencakup penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, telepon, email ataupun konferensi video. Nah, untuk menjembatani jarak dan membangun hubungan lintas batas tentunya. Komunikasi global juga mencakup pertukaran budaya dan pemahaman antar bangsa, serta berpengaruh teknologi dan media massa dalam membentuk opini dan narasi di skala global. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan kerjasama antara berbagai pihak di seluruh dunia. Berikut ini adalah dampak positif dari komunikasi global di era modern. Dengan kemajuan teknologi dan internet memungkinkan individu untuk mengakses informasi dengan cepat. Contohnya kayak mempermudah proses belajar mengajar, riset, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Yang kedua ada memperkuat kerjasama internasional. Komunikasi global juga memungkinkan negara, perusahaan, dan individu untuk bekerja sama lebih mudah dalam bidang ekonomi, pendidikan, penelitian, dan kemanusiaan. Ini juga contoh mempercepat inovasi dan memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Berikutnya ada kemajuan bisnis dan ekonomi global. Contohnya perusahaan ini dapat beroperasi secara internasional dan memperluas pasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui komunikasi yang efisien antara cabang-cabang di berbagai negara. Teknologi komunikasi di era modern ini juga bisa komunikasi melalui email, konferensi video, dan aplikasi seperti WhatsApp, pesan mempercepat transaksi bisnis juga. Dan selanjutnya ada dampak negatif dari komunikasi global di era modern. Nah, selain dampak positif, sebenarnya komunikasi global di era modern ini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah keamanan data. Jadi dengan meningkatnya komunikasi digital di era komunikasi global, resiko serangan cyber juga meningkat, kayak data pribadi atau informasi penting dan infrastruktur digital bisa menjadi sasaran peretasan atau pencurian data atau kejahatan cyber lainnya. Contohnya udah banyak lah kita sering lihat di berita kayak NIK kita nih, ya kan, kecuri cyber. Terus yang kedua ada meningkatnya polarisasi. Jadi media sosial dan platform digital seringkali memperkuat polarisasi politik dan sosial ya di media sosial. Jadi kayak algoritmanya itu dirancang untuk mempromosikan konten yang kontroversial atau sensasional yang dapat memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Jadi kayak algoritma FYP-nya itu sudah diatur oleh platform digital itu sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus ada yang ketiga, yaitu ketergantungan pada teknologi. Jadi komunikasi global yang bergantung pada teknologi biasanya itu menciptakan ketergantungan pada perangkat digital. Jadi itu dapat mengganggu keseimbangan antara kehidupan virtual dengan kehidupan yang asli, yang nyata. Iya, betul. Jadi itu bisa menurunkan produktivitas kita, terus dan bisa juga menyebabkan kecanduan teknologi, yaitu tadi. Jadi kita terlalu sibuk di virtual tapi lupa dengan kehidupan nyata kayak gitu. Jarang olahraga jadi betul. mengganggu jadi kita saking malesnya, jadi kita terus aja
ketergantungan dengan handphone, dengan media sosial dan sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada karakteristik komunikasi global ya. Yang pertama ada kecepatan dan real time. Sumbernya dari Castle M tahun 2000 dengan judul The Rise of the Network Society. Informasi disebarkan dengan cepat melalui teknologi digital. Yang kedua itu ada keterhubungan antar budaya. Memfasilitasi interaksi antar berbagai budaya dan memperkaya perspektif. Itu menurut Hal E.T. tahun 1976 Beyond Culture. Yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu kemampuan orang untuk terhubung secara global. Selanjutnya ada diversitas bahasa, yaitu tantangan dalam menerjemahkan pesan di berbagai bahasa, sampai dari bahasa Inggris ke Indonesia dan bahasa lainnya ke Indonesia juga. Yang terakhir ada globalisasi informasi, yaitu penyebaran informasi melintas batas negara dan isu-isu di berbagai negara. Kita itu lebih cepat tahu dengan karakteristik komunikasi global ini. Nah, slide selanjutnya ada pengaruh terhadap ekonomi. Jadi selain tadi bisa mempengaruhi yang lain-lain, jadi ke ekonomi juga bisa berpengaruh, Bang. Kayak yang pertama contohnya adalah globalisasi pasar. Jadi komunikasi global ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar internasional, kayak meningkatkan akses terhadap konsumen-konsumen baru. Jadi kita bisa mendapatkan database dari orang-orang luar dan sebagainya. Bisa mencari sumber-sumber juga ya. Betul. Terus yang kedua ada inovasi dan kolaborasi. Jadi pengaruh terhadap ekonominya itu bisa juga memfasilitasi kolaborasi lintas negara, Bang. Jadi kayak mendorong inovasi, terus pertukaran ide. Benar, pertukaran ide dan pengetahuan, seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah perubahan model bisnis, Bang. Jadi maksudnya dari jadi bisnisnya itu berbasis digital, terus kayak e-commerce gitu-gitu. Nah, itu memungkinkan transaksi tanpa batas geografis. Jadi meskipun kita sekarang jualannya di Indonesia, tapi kita bisa menjual barang kita ke Cina, ke Malaysia, ke Singapura dan negara-negara lainnya yang mungkin jauh ya. Dia selanjutnya juga ada dampak pada tenaga kerja, juga ada dampaknya. Betul. Pekerjaan juga dapat dialihkan ke lokasi dengan biaya yang lebih rendah. Betul. Dan juga bisa menciptakan tantangan dan peluang di pasar tenaga kerja di berbagai negara. Betul. Nah, terus yang selanjutnya ada dampak pada kebijakan ekonomi. Nah, ini teman-teman ya. Biasanya negara itu harus menyesuaikan kebijakan ekonominya itu untuk bersaing di pasar global dan menarik investasi asing. Mungkin contohnya adalah IKN. Nah, IKN ini sama, dia menyesuaikan kebijakan ekonominya itu supaya bisa bersaing dan menarik investasi asing. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi komunikasi global ini memiliki dampak yang benar-benar signifikan terhadap dinamika ekonomi. Jadi menciptakan peluang sekaligus tantangan yang mungkin besar di berbagai sektor. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada studi kasus. Studi kasus ini kita ambil dari e-commerce ya. Ya. E-commerce ini kan dalam komunikasi global, contohnya di Indonesia ini ya, dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari dampak globalisasi teknologi, integrasi pasar, hingga perilaku konsumen. Contohnya Shopee dan Lazada. Atau Tokopedia juga ya? Tokopedia juga sama sih, termasuk kalau di sini Shopee dan Lazada sih ini dua platform besar ya yang berasal dari luar Indonesia. Shopee itu dari Singapura, Lazada awalnya dari Jerman dan kini dimiliki oleh Alibaba Group. Dua-duanya dari Tiongkok, menunjukkan bagaimana komunikasi global dan integrasi teknologi e-commerce ini sangat-sangat mempengaruhi pasar Indonesia. Iya sih, benar juga sih. Terus dampak komunikasi globalnya juga luas. Ada beberapa juga ya, banyak ya. Ada penetrasi pasar lokal dengan strategi pemasaran global yang disesuaikan dengan konteks lokal. Platform seperti Shopee dan Lazada ini juga bisa mendominasi di pasar e-commerce Indonesia. Benar sih ya, benar. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, maksudnya aplikasi yang mungkin dari luar negeri tetapi bisa menguasai pasar di Indonesia. Iya. Mungkin itu dampak komunikasi global yang mungkin secara nyata kita lihat sehari-hari ya. Kita alami juga. Terus adaptasi teknologinya juga ada ya. Ada. Misalnya perusahaan kan
bisa memperkenalkan fitur-fitur live chat, bisa melihat story tracking pengiriman dengan sistem yang sangat mudah. Benar. Dan kita juga bisa menjangkau kapan saja melihat paket kita. Oh iya benar. Jadi kita dikasih kemudahan akses, Iya. terus dikasih informasi-informasi yang mungkin kita juga jadi mudah untuk memakai Melacak. aplikasi tersebut. Iya benar. Ada juga koneksi internasional melalui platform ini. Aduh kelewatan. Oke, dari presentasi kita ini yang terakhir ini ada kesimpulan dari kita, yaitu komunikasi global di era modern saat ini memang telah membawa dampak yang signifikan bagi kita. Di satu sisi komunikasi global juga memperluas akses informasi, mendorong kolaborasi internasional, dan juga meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu penting. Ini juga memberikan peluang ekonomi sih bagi ekonomi melalui perdagangan internasional dan berinovasi tentang teknologi. Iya sih, cuman ada namunnya juga. Namun aja yang so asik kan, terlalu so asik tidak baik. Oke, ya yang terakhir dari kita ini ada kesimpulan ya. Kesimpulan dari komunikasi global di era modern ini juga telah membawa kita mempunyai dampak yang signifikan. Tapi di satu sisi komunikasi global juga bisa memperluas akses informasi kita, mendorong kolaborasi internasional, bisa meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu penting, dan memberikan peluang ekonomi melalui perdagangan internasional dan berinovasi tentang teknologi. Betul. Namun tantangan seperti homogenisasi, udah bener loh, anjing. Bang, lu udah bener bang. Udah capek gue. Iya, di slide terakhir ini kita ada kesimpulan dari komunikasi globalisasi ini di era modern. Komunikasi globalisasi telah membawa kita itu dampak yang signifikan ya. Tapi di satu sisi juga bisa memperluas akses informasi, mendorong kolaborasi antar negara, dan meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu penting, lalu memberikan peluang ekonomi juga melalui perdagangan, perusahaan internasional, dan inovasi teknologi. Betul. Namun tantangan seperti homogenisasi budaya, penyebaran informasi yang tidak akurat, dan ketidaksetaraan akses itu tetap ada. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai individu dan organisasi untuk mengelola dampak komunikasi global ini dengan bijak, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara luas sambil meminimalkan resiko yang muncul. Jadi kita ambil yang bagus, buang yang buruk, seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.